والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة سيد الإنس والجان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته مقدميه خلفائه وأحبابه من سوى الجان. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali di majelis Ar-Raqi, majelis maulid dan ta'lim pada setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala istiqamah dalam majelis yang mulia ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada Sayyidul Wujud wa Qiblatus Syuhud, Baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan kita tentang sirah ataupun sejarah daripada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beberapa minggu yang lalu kita membahas di dalam kitab ini tentang baginda Rasulullah. Beliau disusui setelah dilahirkan, dititipkan dan disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Setelah itu terjadi insiden, yaitu dibelahnya dada Rasulullah, sehingga hal tersebut membuat Sayyidah Halimah As-Sa'diyah khawatir. Mengapa? Karena tidak tahu siapa yang membelah dada tersebut, padahal yang membelahnya adalah para malaikat. Lalu akhirnya baginda Rasulullah dikembalikan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah kepada ibu sidin, yaitu Sayyidah Aminah. Dan pada akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama ibu sidin dalam keadaan yatim, yang mana bapak beliau sudah meninggal dunia, sebagaimana telah kita bahas dalam minggu-minggu yang lalu. Ayah orang tua Rasulullah meninggal dalam qaul yang paling sahih ketika Rasulullah masih berada di dalam perut, ketika masih dikandung. Setelah itu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah mengembalikan kembali ke cerita tadi, maka dirawat oleh mama beliau sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur kurang lebih 6 tahun. Tiba saja terpikir Sayyidah Aminah ini, ibu beliau, untuk membawa baginda Rasulullah berziarah kemana? Ke makam orang tua beliau yang berada di Yathrib atau di Madinah Al-Munawwarah. Lalu akhirnya keluarlah Sayyidah Aminah dan baginda Rasulullah bersama seorang pembantu juga Ummu Aiman
melewati perjalanan kurang lebih 500 km. Kalau zaman wahini melewati jalan tol Thariq Dairi. Lewati Thariq Dairi ataupun jalan tol, melewati mobil dengan menggunakan mobil ini kurang lebih 2 jam. Itu pun mobilnya lebih 100 km. Jalannya laju. Nah, impernya tuh lebih 100 km jalan di sana. Biasanya 2 jam kurang lebih. Karena jalannya lampang. Jalannya kada banyak, hampir kada ada tikungan. Orang di sana itu nyaman mulai jalan. Kenapa jadi nyaman? Karenanya pasir. Nah, jalannya tuh kada ada sungai. Kalau kita ini kan kenapa jadi berbelok? Kadang-kadang karena ada sungai. Nah, kadang-kadang karena ada ini, ada itu, ada rawa. Lalu akhirnya tangalih mulai jalan. Kalau di sana orang kawal lampang. Nah, 100 km kada ada belok-belok. Lalu akhirnya baginda Rasulullah tinggal bersama ibu beliau di Madinah kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau Rasulullah dan Ibu Sidin tadi tentu menggunakan kendaraan onta ataupun kuda. Wallahu alam berapa hari perjalanannya Rasulullah dan ibu beliau tidak diceritakan di sini. 1 bulan kurang lebih di Madinah sambil menziarahi abah beliau Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, yang mana makam Sidin itu yang pernah ulun dengar dari salah satu guru itu tidak jauh sebenarnya daripada Masjid Nabawi. Dan orang jamaah haji ataupun jamaah umrah pada masa lalu, pada masa lampau itu bisa menziarahi makam orang tua Rasulullah ini, Sayyid Abdullah. Cuma ketika pada sekitar tahun 70-an, menurut penuturan guru ulun, makam orang tua Rasulullah Abdullah ini dibongkar oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu, dan membongkarnya kurang lebih sekitar dini hari jam 3-an atau jam 2-an, dan orang itu kada ada yang tahu. Pagi hari orang sudah terkejut, kada ada lagi makam orang tua Rasulullah ini, kada tahu dipindahnya kemana. Nah, seperti itu. Dan dihikayatakan bahwasanya makam orang tua Rasulullah tadi ketika dibongkar, jasad Sidin masih utuh. Nah, itu setelah Sidin dimakamkan berapa puluh tahun kan? Berapa ratus tahun gitu. Sekitar 1000 tahun lebih, dibongkar masih utuh jasad orang tuanya Rasulullah. Ala kulli hal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu itu setelah menziarahi orang tua Sidin dan menginap di Madinah kurang lebih sebulan, akhirnya pulang bersama ibu beliau. Pulang bersama ibu beliau ke Mekah Al-Mukarramah. Di pertengahan jalan, tiba saja orang tua Rasulullah, Sayyidah Aminah ini kelapahan dan Sidin sakit, garing. Akhirnya garingnya orang tua Rasulullah ini membawa Sidin kepada berpulang ke rahmatullah. Di tempat nangarannya Abwa. Nah, ini masih di sekitar Madinah. Nah, masih belum masuk Makkah, di pertengahan jalan antara Makkah dan Madinah.
Mama Sidin hendak meninggal dunia sempat berucap, Barakallahu fika min ghulamin yabnalladhi min haumatil hamam naja bi'aunil malikil allam fuadi ghadatu darbin bis siham bimi'atim min ibilin sawam. Jadi jar Sidin, wah engkau adalah seorang anak yang diberkahi Allah. Ya orang tua Sidin ketika sebelum meninggal. Engkau adalah seorang anak yang diberkahi Allah. Wahai anak yang ayahnya selamat karena sejumlah unta. Nah ini karena kita sudah membahas minggu-minggu yang lalu orang tua Sidin itu selamat karena disembelihkan 100 ekor unta sebagai pengganti nazar oleh Abdul Muthalib kayaknya Rasulullah. Dengan tebusan yang selamat karena pertolongan Allah Sang Kuasa. Dengan tebusan sejumlah 100 ekor unta. Dan Sidin pun Sayyidah Aminah sebelum meninggal sempat berkata kepada Rasulullah, Ya bunayya kullu jadidin bal, Sidin. Wa kullu atin qarib wa kullu hayyin mayyit. Jadi Sidin, wahai anakku, segala yang baru itu akan usang. Dan segala yang akan datang itu akan dekat datangnya. Dan segala yang hidup itu akan mati. Lalu meninggallah orang tua Sidin dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada orang tua Sidin yang sudah menjadi mayit, yang sudah meninggal dunia. Sedangkan Ummu Aiman ini menyapu kepala baginda Rasulullah sambil menyabar-nyabari baginda Rasulullah. Lalu ujar Ummu Aiman, tolongi aku menabuk tanah ini supaya supaya bisa menguburkan mamamu. Akhirnya Rasulullah dan Ummu Aiman menabuk tanah untuk kubur Mama Sidin. Umur Sidin waktu itu 6 tahun. Bayangkan kanakan 6 tahun menabuk tanah gasan makam Kuitan Sidin. Lalu ujar Ummu Aiman, aku palingkan wajah Rasulullah ini dari mamanya. Karena Rasulullah itu sangat menangis, sangat berduka cita. Akhirnya dudukan sama-sama menabuk tanah bersama Rasulullah. Ummu Aiman ini menabuk tanah, kemudian dikuburakanlah jasad orang tua Sidin. Akhirnya Ummu Aiman mengangkat Rasulullah daripada tempat dikuburkannya orang tua Sidin. Lalu Rasulullah di situ berkata, Ummi na'khudhu ma'ana famashayna mina abwa ila an wasalna Makkah. Jadi ujar Rasulullah, ayo bawa mama supaya kita kau sampai ke Makkah. Sedih luar biasa. Disuruh Rasulullah si Ummu Aiman ini membawa orang tua Sidin. Susah. Kekanakan umur 6 tahun untuk memahami hal ini. Akhirnya berjalanlah Rasulullah bersama Ummu Aiman menuju Makkah Mukarramah. Lalu mengetuk pintu rumah Sidin Abdul Muthalib.
Dan Abdul Muthalib membukakan pintu. Lalu berkata, Jal Abdul Muthalib, mana mamamu? Mana mama kamu mana? Lalu jar Ummu Aiman, mamanya Muhammad ini telah meninggal. Maka baginda Rasulullah menangis. Akhirnya dipeluk oleh Abdul Muthalib Kaizidin. Lalu ujar Kaizidin, anta ibni, kamu anakku, ikam anakku. Setelah Rasulullah pulang daripada Fathu Makkah bersama ribuan tentara Zidin, beliau ingat dengan kejadian ini. Lalu singgah di Abu untuk menziarahi ibu Zidin. Lalu ujar Rasulullah, di situ di Abu itu ada sumur. Ini sumur ya Rasulullah yang aku pernah berenang di situ, bercabur di situ. Lalu Rasulullah berdiri di makam orang tua Zidin, menziarahi orang tua Zidin, ibu Zidin. Akhirnya Rasulullah menangis di makam tersebut. Dan ribuan sahabat Nabi yang bersama Rasulullah ketika itu semuanya juga menangis. Sampai perawi hadis itu berkata, kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis melebihi daripada hari itu. Artinya apa? Rasulullah mencintai, begitu mencintai, begitu merindukan orang tua sendiri. Sebagaimana kita juga mencintai kedua orang tua kita. Maka alangkah teganya kalau ada orang yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu di neraka. Langkah purunnya orang yang mengatakan Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah itu diazab di neraka. Na'udzubillah min hadzal kalam. Abuya, guru kami Syekh Ahmad Ansari, ketika menceritakan cerita ini, ketika menceritakan ada orang yang mengatakan orang tua Rasulullah itu di neraka, kata Abuya, seharusnya kita yang berkata kita rela masuk neraka asal orang tua Rasulullah kada masuk neraka. Rasulullah itu ada, tentu ada wasilah, tentu ada perantara, yaitu orang tua Sidin. Tanda wujud kita cinta kepada Rasulullah, kita menghendaki kebaikan, menghendaki nikmat kepada semua orang yang dicintai Rasulullah. Dan tentu orang yang paling Sidin cintai dan paling Sidin sayangi itu adalah mama dan ibu Sidin sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah, dan mahabbah kepada keluarganya Rasulullah, dan mahabbah kepada segala orang yang dicintai Rasulullah, dan segala sesuatu yang dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang singkat pada malam hari ini
bisa meningkatkan sedikit rasa mahabbah kita, sedikit demi sedikit rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah 11 kali, salawat Fatih 11 kali. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah. Kita hadiahkan kepada para sahabatnya Rasulullah dan kepada seluruh orang tua kita, seluruh kerabat kita dan seluruh guru-guru kita. Ala hadhihi niyah bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim